para saudagar sekalian, mari kita membangun kekuasaan di daerah ini. Jika kami bersedia, apa yang akan kami dapatkan, Baginda? Aku akan menjanjikan kemakmuran atas nama Kerajaan Sriwijaya. Sebagai awal dari perjanjian, kami akan berdagang selama 6 bulan. Dan apabila kita tidak dapat apa yang dijanjikan, maka kita tidak akan datang ke wilayah ini lagi. Tentu saja itu tidak akan terjadi. Baiklah, kami bersedia. Para pedagang internasional yang datang ke Sriwijaya menyebabkan perdagangan yang ramai sehingga membuat pendapatan kerajaan meningkat dan menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Selain para pedagang, ada seorang biksu yang datang. Ia adalah Itsing. Di suatu tempat, penduduk berkumpul dan mulai diajarkan agama Buddha oleh Itsing. Penduduk duduk bersimpu dan memulai mengajarkan agama Buddha. Itsing tinggal selama 6 bulan. Dia menyebarkan agama Buddha sampai ke kerajaan. Semenjak saat itu, Sriwijaya menganut agama Buddha. Baginda Raja, Itsing sudah sampai dan ingin menemui Baginda. Persilahkan Itsing masuk. Wahai Baginda Raja, perkenalkan nama saya Itsing. Saya ingin mengajarkan agama Buddha di wilayah ini. Kenapa engkau ingin mengajarkan agama Buddha di wilayah ini? Saya ingin mengajak Anda untuk membuat kebajikan. Apa yang diajarkan dalam agama Buddha? Dalam agama Buddha mengajarkan untuk melepaskan hawa nafsu dan penderitaan. Baiklah, aku izinkan engkau untuk mengajarkan agama Buddha di wilayah ini. Terima kasih Baginda Raja. Raja Dapuntahiang Sri Jayanasa berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan ekspedisi militer, menaklukkan wilayah untuk menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti kepada kerajaan Sriwijaya. Panglima, bersiaplah. Bersiap untuk apa, Baginda Raja? Dalam waktu dekat, kita akan melakukan ekspedisi militer ke wilayah bumi Jawa. Untuk penyerangan apa, Baginda Raja? Aku ingin memperluas wilayah kekuasaan Sriwijaya. Baik, Baginda Raja. Debutlah kekuasaan yang ada di tulang bawang serta tanah Jawa, kerajaan Jambi dan kerajaan Kalingga. Baik, Baginda. Kami akan mengumpulkan prajurit dan menyusun strategi penyerangan darat dan laut secepatnya. Akhirnya cita-citaku terwujud juga untuk menjadikan kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Terima kasih para panglima, para penasihat, kalian telah membantuku. Sudah tugas kami untuk membantu Baginda Raja. Baginda Raja telah berhasil menaklukkan kerajaan Kalingga dan Jambi. Benar, tapi aku masih ingin memperluas pengaruh kerajaanku. Apakah kita akan melakukan penyerangan ke kerajaan lainnya, Baginda Raja? Tidak, aku ingin menikahi putri kedua dari kerajaan Tarumanegara, Linggarwarman. Dapuntahiang yang berkuasa sejak 664 Masehi melakukan pernikahan dengan Soba Kancana, putri kedua raja kerajaan Tarumanegara, Linggarwarman. Dapuntahiang pun mendatangi kerajaan Tarumanegara dan meminta izin kepada raja kerajaan Tarumanegara untuk menikahi putri keduanya. Aku ingin meminang putrimu, wahai Raja Linggarwarman. Atas dasar apa kau ingin menikahi putriku? Aku menyukai sosok wanita sepertinya, lemah lembut, penyayang, serta baik hati. Aku berjanji akan membahagiakan putrimu dan memberikan padamu keturunan yang gagah. Baiklah, kalau begitu, putriku, apakah kau bersedia? Iya, aku menerimanya. Aku rasa Dapuntahiang adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Baiklah, pernikahan ini akan secepatnya dilaksanakan. Terima kasih, Ayah. Perkawinan ini melahirkan seorang putra yang menjadi Raja Sriwijaya berikutnya, yaitu Daranindra.
Daranindra berbesan dengan pegawai bawahannya yaitu Sri Darmasetu. Darmasetu kemudian memiliki putri yang bernama Dewi Tara. Putri ini kemudian ia nikahkan dengan Samaragrawira, raja kerajaan Mataram kuno dari dinasti Shailendra. Dari pernikahan Dewi Tara dengan Samaragrawira kemudian lahir Balaputra Dewa, sedangkan Samaratungga sebagai putra sulung Samaragrawira. Candi Borobudur dibangun pada pemerintahan Raja Samaratungga pada abad ke-8. Candi Borobudur dibangun oleh arsitek bernama Gunadarma. Pada suatu hari, Raja Samaratungga mempunyai niat untuk membangun suatu bangunan yang berguna untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan mempunyai arti sejarah bagi masyarakatnya. Raja pun mendiskusikan hal tersebut dengan para abdi-abdinya yang merupakan para penasihatnya. Bagaimana menurutmu ini, Wangsa? Kehendak yang mulia merupakan perintah. Bukan begitu maksud. Aku minta pendapat kalian. Dan apa baginda raja? Begini, aku memiliki niat untuk membangun suatu bangunan untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan mempunyai sejarah untuk masyarakat ini. Memangnya baginda ingin bangunan seperti apa? Bagaimana kalau kita membangun? Apa bisa digunakan sebagai? Saya juga masih memikirkan tentang itu. Apa kalian punya pendapat? Saya punya pendapat baginda. Bagaimana kalau candi itu dibangun di atas bukit? Saya sependapat baginda agar candi itu terlihat jauh dan meningkat. Baiklah, carilah arsitek untuk membangun candi. Baik saja. Saya mempunyai adalah arsitek baginda. Dia bernama Gunadarma. Gunadarma berasal dari negeri Sitam. Dia sangat terkenal dan mudah. Mungkin dia bisa merancang sesuai kehendak baginda. Cari dan bawa dia ke sini. Laksanakan. Saya akan mencari dan bawanya. Wangsa pun mencari sang arsitek itu. Setelah menemukannya, dibawalah arsitek yang bernama Gunadarma itu menghadap sang raja. Pada siang itu, Gunadarma menghadap sang raja. Kamu tahu apa alasan aku memanggilmu kemari? Hatur sembah, Baginda. Saya telah mengetahuinya dari para wangsa. Bagus, jika kamu sudah mengetahui. Bagaimana? Apa sudah ada hasilnya sekarang? Walaupun cuma gambar rancangan kasar. Saya sudah menyelesaikannya, Baginda. Ini rancangan yang saya sudah buat. Bagaimana menurut Baginda? Rancanganmu ini sudah sesuai. Tolong tambahkan relief untuk setiap undakan. Relief berupa kehidupan masyarakat serta ajaran Buddha. Baik, Baginda. Saya akan menambahkan rancangan tersebut. Kerjakan dengan baik. Saya akan mengerjakannya dengan baik, Baginda Raja. Candi Borobudur dibangun dengan beberapa tahap. Pembangunan candi memakan waktu hampir setengah abad lamanya, sehingga pembangunan baru dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Putri Raja Samaratungga, yaitu Ratu Pramodawardhani yang memerintah. Setelah mendiang Raja Samaratungga meninggal, tahta kerajaan jatuh pada menantunya Jatiningrat atau Rakai Pikatan, suami dari Pramodawardhani. Hal ini membuat Balaputra Dewa, adik dari sang Raja Samaratungga yang juga merasa berhak atas tahta kerajaan. Balaputra Dewa menemui Pramodawardhani dan suaminya di kediaman mereka. Ada apa kiranya Paman mengunjungi kami ke sini? Aku mendengar keputusan dari para tetua bahwa suamimu lah yang akan menggantikan menjadi raja. Bukankah aku merasa itu bukan keputusan yang tepat? Mengapa Paman berpikir begitu? Aku adalah adik dari mendiang raja. Bukankah aku berhak mendapatkan tahta itu? Jangan lupakan hal ini, Paman. Aku juga seorang putri raja. Aku memiliki hak atas tahta ini. Dan pula, dia juga suamiku. Tidak ada yang salah dari keputusan para tetua. Baiklah jika itu keputusan yang tepat. Izinkan aku untuk meninggalkan tanah Jawa dan kembali ke kediaman ibuku di Sumatera. Sesuai ketetapan, maka diangkatlah Rakai Pikatan, suami dari Pramodawardhani, menjadi raja. Balaputra Dewa pun akhirnya meninggalkan tanah Jawa menuju Sumatera, ke tanah kelahiran ibunya. Balaputra Dewa ditunjuk sebagai Raja Sriwijaya karena Pulau Sumatera telah menjadi daerah kekuasaan Sri Maharaja Wisnu dari Wangsa Sailendra. Balaputra Dewa sebagai cucu dari Sri Maharaja Wisnu mempunyai hak waris atas tahta Sriwijaya. Balaputra Dewa pun menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Balaputra Dewa.
Aku akan membangun kembali kerajaan ini dan membuat Sriwijaya menjadi kerajaan yang terhebat di Nusantara. Kami akan setia mengabdi pada Sri Maharaja Balaputra Dewa. Panglima, siapkan prajurit. Kita akan menguasai wilayah perdagangan Selat Malaka dan sekitarnya. Baiklah Sri Maharaja, saya akan melaksanakannya. Di bawah kekuasaannya, Sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat dan wilayah pelayaran Sriwijaya semakin luas. Luas wilayah pelayaran di masa pemerintahan Balaputra Dewa mencapai wilayah India, bahkan mampu menguasai pelayaran di kawasan Asia Tenggara. Sehingga Sriwijaya menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, apalagi didukung armada laut Sriwijaya memberi kekuatan ekonomi bagi Sriwijaya. Kekuatan ekonomi Sriwijaya kemudian dikembangkan oleh Balaputra Dewa setelah menguasai wilayah jajahan, kemudian dijadikan pusat perdagangan serta membangun perdagangan internasional dengan pelayaran India dan Cina. Di masa kepemimpinan Sri Maharaja Balaputra Dewa, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim, pusat pendidikan agama Buddha dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Di masa kepemimpinan Raja Sang Rama Wijaya Tunggawarman, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena beberapa faktor. Banyak pedagang internasional meninggalkan Sriwijaya karena tidak lagi dekat dengan pantai akibat pengendapan Sungai Musi. Sriwijaya kesulitan mengontrol daerah kekuasaan karena semakin lemahnya perekonomian. Banyak wilayah yang melepaskan diri dari pengaruh kerajaan Sriwijaya. Hal ini dibarengi dengan serangan kerajaan Kola Mandala dari India yang dipimpin Rajendra Kola I. Pengawal! Panggilkan Perdana Menteri. Baik, Yang Mulia. Perdana Menteri, siapkan pasukan. Kita akan pergi ke Nusantara dan menyerang kerajaan Sriwijaya. Tentu saja, aku ingin merebut wilayah perdagangan yang dikuasai Sriwijaya. Baiklah Baginda Raja, saya izin berdiri untuk mempersiapkan peperangan. Salam tuanku, hamba membawa kabar berita buruk. Kabar buruk apa lagi yang kau bawa? Bukankah dengan kacaunya daerah kekuasaan kerajaan kita itu telah menjadi kabar yang sangat buruk? Rajendra dan pasukannya datang dan menghancurkan kerajaan kita, tuanku. Apa? Mengapa itu bisa terjadi? Sekarang lebih baik kau kerahkan pasukan untuk melawan mereka. Laksanakan. Siap, tuanku. Baginda! Apa ini? Permaisuri, kau panggil aku.